Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan membuahkan hasil. Yang harus kamu lakukan tetap berusaha saja yang kuat dan berdoa pula yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Amin. Dibanyakkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Oke, share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga. Kali ini aktivitas aku traveling ya. Jadi di sini diawalin dari mulai di Duri, Riau menuju ke Kampar ya, perjalanan kami. Dan bagaimana sih suasana perjalanan kami di video aku kali ini? Yuk tonton yuk sampai selesai ya videonya. Terima kasih. Oke, sebelumnya aku berterima kasih kepada kalian yang telah klik video aku yang sederhana ini. Semoga apa yang aku share di setiap video aku tuh bisa diambil manfaatnya, semangatnya, inspirasinya ya. Semoga kalian tidak pernah bosan, dan terima kasih buat kalian yang baru bergabung. Jangan lupa like, komen, dan share-nya, dan juga subscribe-nya. Semoga video-video aku menghibur kalian. Oke, seperti biasa kalau perjalanan dari Duri Riau itu kalau masuk ke jalan tol itu lewat jalan pinggir ya. Kami dimulai masuk tol dari jalan pinggir menuju ke Pekanbaru, tetapi di ujung pas pembayaran mau pintu keluar tol di sini macet. Ini tuh macetnya ada sekitar 40 menit. Ya begitu, karena di sini juga posisinya di hari Minggu ya. Jadi ini tuh hari weekend, pas banget ya. Kalau hari weekend itu pasti yang dari Pekanbaru balik ke Duri, atau dari Duri balik ke Pekanbaru, atau dari daerah lainnya juga ya. Dan di sini tuh ngantri untuk di bagian ujung, karena kami tuh tidak memiliki saldo, jadi kami di bagian kiri ya, di pintu kiri, karena saldonya itu nggak cukup. Ya, di sinilah yang paling lama. Kalau misalnya saldonya cukup, mungkin nggak terlalu lama ya untuk ngantri. Oke, setelah keluar tol, ini nggak jauh dari keluar pintu tol ya, Pekanbaru. Ini tuh kami lanjut makan dulu. Di sini menu makanannya itu ada lele, ada juga sop tunjang, ada juga tempe goreng ya. Jadi di sini adik Hilya itu lagi kami dudukkan di sofanya biar supaya anteng, karena mama sama papanya itu mau makan dulu. Oke, lanjut. Setelah makan itu pas banget, itu pukul 12 siang. Jadi kami sholat dulu ya, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kami lanjut lagi perjalanan. Di sini udah sampai di lewat Simpang Bingung ya. Aku nggak tahu ini daerah apa dan ini jembatan apa namanya di Pekanbaru. Kalau kalian tahu ini jembatan apa namanya, boleh sharing-sharing ya, klik di kolom komentar. Di sini Bang Hamam sama Bang Hubu excited banget ya ngelihat jalan ke kiri ke kanan, karena ya begitu, memang jarang banget mereka kami ajak jalan-jalan, padahal ke Pekanbaru itu rutenya nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi karena kesibukan papanya dan juga mamanya itu sibuk di rumah ya, sebagai konten kreator juga, jadi bersih-bersih rumah, masak setiap hari, ngurus rumah, ngurus adik bayinya juga. Alhasil terlalu sibuk, enggak sempat untuk ajak ke Pekanbaru. Jadi kali inilah baru sempatnya untuk ajak jalan-jalan ke Pekanbaru. Padahal kalau dibilang-bilang percuma ya, ada mobil bisa ke sana kemari gitu. Tetapi enggak juga, karena waktu itu lebih baik kita gunakan untuk bekerja, untuk istirahat, untuk urus anak-anak juga. Boleh healing tetapi enggak terlalu sering gitu. Boleh sebulan sekali ya. Kalau misalnya mau healing yang deket-deket, seminggu sekali juga boleh. Oke, ini udah di bundaran, nggak tahu juga nama bundarannya apa. Dan di sini tuh kami menggunakan Google Map ya, karena sekarang zaman sudah semakin canggih. Jadi mau mencari alamat itu tuh bisa melalui Google. Di sini tuh kami pertama mau ketemu sama teman suami, karena memang udah janjian dari rumah itu mau ambil barangnya teman suami, kayak barang-barang untuk pengelasan atau interior, karena suami temannya itu kerjanya itu di bagian interior gitu.
Jadi teman suami aku tuh tinggal di rumah temannya juga ya, makanya kami ambil barangnya untuk dibawa balik ke Duri dan setelah ambil barang teman suami, ini tuh masuk ke jalan tol, Pekanbaru Bangkinang ya. Di sini untuk suasananya tuh aku seneng banget ya teman-teman, karena asri memang benar-benar asri, untuk pohonnya itu masih hijau-hijau, semua pemandangannya itu bagus sama seperti, ke jalan tol yang ada di Banda Aceh. Dan di video kali ini tuh jalan tolnya tuh sepi ya, nggak pernah aku ambil video kalau jalan tol tuh sepi. Ternyata di Padang itu tuh ada penutupan jalan, makanya jalan tol itu sepi ya. Ya paling pengguna di sini tuh yang menuju Kampar atau di daerah mau balik ke Pekanbaru lagi ya. Jadi kalau aku lihat kemarin pas kami datang itu kan kami coba tes-tes, mana tahu bisa lewat ya jalan menuju ke Padang. Mungkin kami bisa ke Bukit Tinggi gitu. Tetapi memang di pertengahan jalan tuh memang ada dijaga sama polisi. Dan itu jalannya memang ditutup karena kami sudah lihat langsung untuk jembatannya itu putus dan dibangun ulang yang baru ya. Jadi karena di sini jalannya itu ditutup mau ke Padang, alhasil kami tuh ngundur diri ya untuk pergi ke Padang. Dan di sini kami cuman jumpain temannya suami aja dan habis itu ambil barangnya dan dibawa pulang balik ke Duri. Jadi di sini kami cuman menuju ke Kampar dan ini tuh jalan-jalan lihat pemandangan yang memang pemandangannya begitu cantik. Masya Allah tabarakallah ya, aku tuh rasanya bersyukur bisa menikmatin indahnya suasana yang ada di jalan tol Bangkinang ini. Oh ya, menuju akhir tahun nih ya teman-teman, gimana? Apakah udah ada persiapan untuk pergi jalan-jalan nanti pas tahun baru? Kalau aku, ya mungkin pas ini aja lah ya jalan-jalannya, karena budget jalan-jalan tuh sebenarnya memang untuk tahun baru ya. Tetapi ini tuh sebelum tahun baru kami udah pergi jalan-jalan sama suami bareng anak-anak juga. Ini pun memang permintaan si Bang Hamam sama Bang Hubu, memang udah sibuk banget ya ngajain. Ya udah sekalian aja papanya tuh ajak biar supaya refresh juga, karena selama ini banyak banget kayak gaduh-gaduh dalam rumah tangga, kayak ribut ya, namanya bumbu-bumbu dalam rumah tangga ya. Pastinya itu ada. Jadi di sini biar refresh pikiran, biar seger kembali, biar semangat kembali. Ya, kita lihat pemandangan yang hijau-hijau dulu ya. Untuk perjalanan menuju Kampar ini tuh memang cantik banget ya. Untuk bukitnya ini tuh tinggi-tinggi. Untuk daerahnya aku kurang tahu ya apa namanya. Pokoknya ini setelah jalan tol Bangkinang ya. Jadi ini tuh bisa menuju balik ke Pekanbaru juga. Dan di sini tuh memang ada danau, ada sungai. Sungainya itu, airnya coklat, tetapi karena memang ditutupin sama pohon-pohon yang tinggi-tinggi, bukit-bukit yang tinggi-tinggi, hijau-hijauan. Jadi sungai yang warnanya butek coklat itu tuh nampak tetap cantik ya, karena pemandangan yang ada di sekelilingnya itu indah-indah. Untuk bukitnya ini tuh batu-batu dan di sini aku lihat ada, penduduk, sini itu ambil batu-batuan yang ada di sini. Ini tuh memang cukup tinggi dan ternyata dikerok sama mereka, mungkin digunakan untuk, bangunan atau lain-lain ya, aku pun kurang tahu ya. Jadi, penglihatan aku seperti itu, mereka itu ngutipin batu-batu alam yang ada di daerah Kampar sini. Dan di sini udah masuk lagi ke jalan tol, ini tuh kami mau pulang balik ke Pekanbaru ya. Karena memang kami di sini mau mencari penginapan juga, jadi biar nanti sebelum pukul 10 kami itu udah dapet ya untuk hotelnya. Dan di sini memang di kiri kanan itu banyak banget tanah itu yang longsor ya, mungkin karena hujan terus-menerus. Ya namanya juga di bulan Desember, biasanya bulan yang ada des-desnya itu sering hujan ya, apalagi ini menuju akhir tahun. Jadi kalau menuju akhir tahun seperti ini, kita harus pandai-pandai untuk berhemat ya, apalagi dalam segi makanan.
Jadi kalau mau makan yang enak itu tetap harus hemat. Ya, bagaimana caranya? Misalnya ada ayam, itu ayam beberapa potong bisa digulai atau disoto. Menunya itu yang banyak kuahnya, jadi bisa bikin perut kenyang dan tentunya enak dan tentunya sehat ya. Dan untuk sayuran itu jangan lupa ditinggal, sayuran apapun itu tetap ada vitaminnya ya, tetap ada gizinya. Yang penting tetap kita konsumsi setiap harinya. Kalau aku untuk sayuran, seperti sawi itu belinya 5.000 bisa sampai 2 minggu lebih baru habis. Dan itu bisa kita campur dengan wortel atau sayuran lainnya, biar tidak bosan gitu ya. Dan tadi setelah, kami singgah sore makan bakso dulu ya. Jadi di sini suami aku ngajakin makan bakso pas sore harinya, karena memang sudah lapar. Dan ini tuh pemandangannya sudah, mau maghrib ya. Jadi aku tadi spill untuk mataharinya itu terbenam dan cantik banget. Jadi aku ambil videonya dan sudah melewatin Titi juga. Dan sini kami jalan balik arah ke Pekanbaru. Ini tuh aku sebenarnya nggak ambil video ya di tol pas malam-malam, tapi karena kebetulan di sini ada yang aneh. Karena kalau dilihat-lihat ini 3 mobil tuh berurutan, jadi mereka itu kayak mepet-mepet gitu dan kami tuh mau motong gitu, mau lewat tetapi nggak dikasih sama mobil yang sebelah ini atau yang belakangnya. Jadi kami alhasil nggak bisa motong dan kami lihat platnya itu kayak polisi atau tentara gitu ya. Jadi kami lihat juga ini tuh berapa kilometer perjalanannya dan memang 80 kilometer. Jadi kami cuman video aja, takut ada apa-apa nanti ada bukti gitu ya. Karena mereka itu kami lihat TNI gitu. Kayak aneh aja mereka, perjalanan mereka gitulah ya. Dan di sini, sudah sampai di Pekanbaru, ini anak-anak minta diajakin masuk ke dalam tempat permainan. Ini tuh, kayak mandi-mandi bola gitu, ada juga, sliding slide itu tuh, untuk anak-anak aja, untuk orang dewasa nggak boleh ya. Di sini si Bang Amam sama Bang Hubu pertama kali mereka main pasir. Ini tuh pasirnya dari bahan kayak beras gitu ya, tapi ada warnanya. Dan di sini Bang Hubu lagi main beko, Bang Hamam juga lagi mainin pasirnya. Dan di sini adik Hilya sambil aku gendong dan alhamdulillahnya selama perjalanan adik Hilya itu anteng karena ya memang aku jaga fokus. Kalau di rumah itu kan seringannya itu digendong sama Ato atau diayun gitu ya. Kalau haus ya aku susuin karena di rumah itu kan aku sambil sibuk aktivitas. Kalau jalan-jalan seperti ini itu tuh kan aku nggak sibuk sama hal yang lain. Aku paling fokus sama si Hilya doang. Jadi dia itu memang bener-bener anteng dan kayak quality time banget sama mamahnya gitu. Dan di sini Bang Hamam lagi kesenangan, alhamdulillah ya, masya Allah tabarakallah. Di sini dia tuh lagi kesenangan dengan si bola-bola ini dan berenang di dalam bola-bolanya itu sambil mainin perosotan seperti ini. Kalau anak-anak tuh happy, alhamdulillah kita juga ikutan happy ya. Karena kalau mereka ceria dan happy, insya Allah rezeki itu mengalir lagi. Ya kadang kayak suami aku tuh kadang memang sibuk, sibuk banget. Terkadang ngeluh gitu ya, si ngurusin anak-anak aja, urusan dia nggak selesai-selesai. Jadi aku tuh kadang suka respon gitu, suka nasehatin juga, suka ngingatin. Karena apa? Kalau anak-anak happy, insya Allah rezeki kita tuh ngalir lagi, urusan kita tuh bakalan lancar lagi. Jadi dibawa aja sesekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali untuk mereka tetap happy. Kalau jalan-jalan itu tuh tiap malam mereka tetap, jalan-jalan keluar ya, walaupun cuman keliling-keliling di daerah Duri sini aja. Dan di sini adik Hubu lagi naik, kereta Scoopy yang kecil. Ini tuh gemes banget dan rasanya tuh, seneng gitu ya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Oke, setelah ajak anak-anak main-main, ini tuh nanti pukul 9 gitu kami makan. Setelah makan di Pecel Lele, kami lanjut ke hotel. It's been
Dan ini hotel yang ada di Pekanbaru, kalau nggak salah Parma Group atau apalah ya, aku lupa namanya. Ini tuh murah, harganya cuma 200 ribuan aja per malamnya. Sudah dapat sarapan pagi. Untuk bednya kami pilih yang 2 bed karena kami punya anak yang masih kecil-kecil ya. Untuk kamar mandinya ini tuh cantik, ada nuansa kuning sama ungunya dan ada wastafelnya, ada showernya juga, ada klosetnya. Di sini ada kaca yang panjang juga. Selain di kamar mandi, kaca di luar juga ada hangernya, ada juga sendal, ada juga tisu, ada TV juga, ada meja, ada kursi, ada juga sabun, odol ya, dapet, sikat gigi juga dapet. Itu dapatnya dua-dua karena aku sama suami aku ya dihitung per 2 orang, dan di sini ada AC-nya juga tentunya. Untuk suasananya itu enak, adem, tenang, nyaman, dan dikala kami yang memang benar-benar capek dan lelah, ini tuh bikin tenang gitu untuk tidur. Dan alhamdulillah anak-anak anteng tidur banget, capek dan lelah ya. Jadi aku ambil videonya pas aku bangun subuh hari. Oke, di sini aku tuh udah mandi, udah sholat subuh juga. Aku mau tanya dulu ngambil sarapan di mana, apakah bisa dibawa ke kamar atau ke atas untuk sarapannya, dan dibilang sama petugasnya itu nggak bisa dibawa ke kamar. Kami tuh sebenarnya udah tahu kalau misalnya nggak bisa dibawa makanan ke kamar, tapi apa salahnya bertanya ya, karena kan punya anak bayi jadi riuh ya. Dan di sini setelah aku tanya dan nggak bisa dibawa ke kamar, aku tuh datang lagi ke kamar, ajak anak-anak sama suami untuk naik ke atas. Oke, di sini kami mau sarapan dulu, lihat menunya apa aja. Ada ayam semur, ada nasi goreng, ada sayur capcay, ada nasi putih, ada soto juga, ada semangka, ada agar-agar atau puding, ada juga kerupuk, dan juga ada teh manis. Banyak lah ya, untuk minumannya juga ada, untuk cemilannya ada roti bakar juga gitu. Cuman aku yang biasa aja, seperti suami aku ambil nasi goreng, aku nasi putih pakai mie tiaw, ada mie tiaw juga teman-teman, aku suka mie tiaw ya. Dan ambil semangka sama puding juga. Dan suami aku tuh ambil teh gitu. Oke, di sini udah lanjut lagi. Kami udah check out di jam 12 siang ya. Jadi kami mau lanjut perjalanan lagi mau pulang. Di sini udah sampai di Pekanbaru kota. Ini tuh aku ambil videonya sedikit biar supaya kalian juga tahu. Seperti ini kota Pekanbaru ya, teman-teman. Ini tuh memang kota Madia ya. Jadi asri juga, ada pepohonan. Tetap enak, tetap sejuk, walaupun memang yang namanya Riau itu tuh memang super duper panas banget. Jadi kalau kalian yang belum pernah ke daerah Riau, baik itu di Duri, Dumai, atau Pekanbaru, atau di daerah sekitarnya Riau, itu tuh memang benar-benar panas karena daerah minyak ya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Oke, kalau misalnya kalian bepergian seperti ini, jangan lupa untuk bawa perlengkapan ya, seperti perlengkapan mandi, seperti perlengkapan baju, atau sholat, perlengkapan untuk kayak air panas gitu ya, mana tahu perlu ya. Karena ya kayak aku perlengkapan untuk charger HP itu tuh ketinggalan ya. Alhamdulillah di sini aku beli lagi untuk coknya aja karena bisa ngecok di dalam mobil.
Dan di sini aku tuh sama suami kalau mau nginap, kami sharing dulu cari tempat penginapan yang paling termurah yang ada di Pekanbaru. Jadi kami itu ada beberapa kali turun untuk tanya harga dan dapat harga yang termurah, tempatnya juga nyaman dan juga tenang gitu, tempatnya bersih ya. Intinya harus pandai-pandai lah ya mengatur keuangan menuju akhir tahun seperti ini, dari mulai makanan seperti ini. Untuk cemilan itu juga kami kalkulasikan berapa yang mau dibeli gitu untuk oleh-olehnya. Dan di sini untuk cemilan kue pukis itu tuh per picisnya itu 7.000, ada yang 8.000. Jadi suami cuman beli beberapa potong aja karena mau beli cemilan yang lain juga. Dan di sini udah sampai gerbang tol yang ada di Pekanbaru menuju ke pinggir karena kami kan mau arah balik ke Duri ya. Oh iya, sambung lagi ya sharing aku tadi tentang bagaimana mengatur budget kita selama dalam perjalanan. Dan yang ini itu tuh tentang mobil ya, itu harus diperiksa kondisi mobil. Makanya suami aku tuh udah berani ngajak pergi karena memang mobilnya baru diservis. Jadi saran aku kalau kalian yang sekarang ini sudah menabung untuk biaya perjalanan di akhir tahun seperti tahun baru, kalau bisa diusahakan bepergiannya itu dari mulai sekarang ya, karena sekarang ini harga semuanya tuh masih stabil, tidak terlalu melonjak naik. Kalau misalnya nanti kalian pergi pas memang tahun baru, itu satu kelebihannya memang enak ya, jumpa orang begitu ramainya. Kita tuh memang kerasa bawaannya tuh kayak tahun baru gitu ya, pergantian tahun. Dan yang nggak enaknya itu tuh semua dari mulai makanan, dari mulai tol, dari mulai, uang ini, uang itu tuh biayanya mahal, apalagi kayak penginapan, apalagi kayak tempat rekreasi atau pariwisata, itu tuh pasti harganya naik ya. Jadi itu dia saran dari aku, kalau kami tuh memang perginya sekarang, ya alhamdulillah kalau misalnya nanti ada budgetnya lagi, mungkin kami bakalan pergi lagi. Karena Bang Hamam libur panjang, libur sekolahnya itu sekitar 2 mingguan. Ya syukur banget ya bisa libur, jadi anaknya bisa istirahat di rumah. Nah, itu dia teman-teman sharing aku tadi tentang bagaimana sih cara mengatur budget selama bepergian. Intinya pilih waktu dan perencanaan yang tepat kalian mau kemana ya, dan berapa biaya makannya. Kalau misalnya bisa bawa bekal dari rumah, kenapa tidak ya, itu bisa lebih hemat. Karena berhemat dalam biaya makan itu bisa mengurangi budget juga. Oke, setelah sharing aku dan nggak kerasa ini tuh sudah sampai di Duri juga. Ini tuh Duri Kota. Kalau kalian perjalanannya dari Pekanbaru menuju lintasan Dumai, itu tuh masuk Duri Kota ke sebelah kanan ya. Tapi kalau dari lintasan Dumai menuju ke Pekanbaru, itu tuh masuknya sebelah kiri. Dan di sini menuju ke Duri Kota. Kalau ada yang nonton video aku ini orang Duri, pasti tahu ya ini daerah mana. Ini tuh Jalan Jenderal Sudirman ya, di daerah lewat pasar sedikit. Nggak jauh dari tempat rumahnya aku, karena rumahnya aku itu Jalan Nusantara 1. Dan buat kalian yang nonton yang bukan daerah Duri, selamat menonton. Inilah daerah Duri Riau ya. Ini Duri Kota. Seperti inilah suasananya ya. Ini tuh sudah mau maghrib. Ini sudah pukul setengah 6 sore. Kami sampai di rumah. Dari perginya kemarin di hari Minggu pukul 10 pagi kami berangkat dan kami pulang di hari Senin pukul setengah 6 sore. Dan ini dia suasana di daerah pasar. Ini di kiri kanan. Ini tuh pasar, orang berjejer berjualan di depan-depan sini. Ada yang jualan buah-buahan, ada yang jualan sendal, ada yang jualan pakaian, ada yang jualan emas. Pokoknya segala macam yang bisa dijual di sini mereka berjualan di sini ya. Ini tuh deretan buah-buahan, ini deretan sendal, ada juga toko pakaian. Pokoknya banyak ya, elektronik. Jadi inilah suasananya teman-teman.
Kalau di pasar di daerah aku ini setiap hari buka, itu tuh dari mulai pukul 2 pagi, pasar itu udah ramai, sampai ke sore, kadang ada yang sampai ke malam hingga 24 jam pasarnya ya. Dan di sini sudah sampai ke Masjid Jami. Kalau kalian yang udah lewat sini pasti tahu ini Masjid Jami, masjid yang terbesar ya di Duri sini selain Masjid Raya. Di bawahnya itu ada tempat orang berjualan gitu ya, kayak jualan sendal atau orang ngeprint, ngeprint gitulah ya, kurang tahu juga. Dan ini sudah sampai di daerah puskesmas, kantor pos, dan sudah mau masuk ke mall. Dan setelah di daerah mall Mansi, itu nggak jauh dari Jalan Nusantara 1, daerah rumahnya aku ya. Oke, sampai sini dulu ya video aku, dan ini video durasi terpanjang yang aku share karena sayang dibuang, karena bisa jadi kenang-kenangan juga dan bisa kasih tahu ke kalian juga bagaimana suasana perjalanan dari Duri Riau menuju ke daerah sebelum Padang, daerah Kampar. Oke, sampai sini dulu. Semoga video aku menghibur kalian karena saking lelahnya lihat rutinitas aku di rumah sehari-hari. Jadi aku tunjukin ke kalian jalan-jalan traveling di video kali ini ya. Jangan pernah bosan ya. Assalamualaikum, bye-bye. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.